langsung saja masuk ke sesi presentasi yang sudah ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan semuanya. Silahkan kepada Ibu Helen untuk bisa share screen materinya. Oke, baik Farah dan juga Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesi presentasi kita. Nah, topik untuk kita pada Market Outlook tahun 2023, Economic and Market Outlook, Buckle Up for a Hard Landing. Jadi, dalam paparan materi kali ini kita akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai ekonomi global dan kemudian disusul dengan domestik, dan yang terakhir adalah kita akan membahas mengenai pasar. Jadi pastinya Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya sudah penasaran bagaimanakah kira-kira pandangan kita mengenai tahun 2023 yang ya banyak katakanlah digadang-gadang, apakah benar nih tahun 2023 kita ini bakal mengalami resesi, apakah tahun 2023 nih katanya ekonomi ini gelap, apakah beneran gelap ataukah masih terang, dan apakah misalnya gelap ada center dan sebagainya. Nah, pastinya kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kita langsung mulai saja ya. Nah, untuk pembahasan pertama, di sini kita akan melihat mengenai pertumbuhan dari ekonomi dunia. Nah, di sini adalah sebenarnya kita melihat historical dari pertumbuhan ekonomi dari dunia sendiri dari dalam, ya bisa dikatakan dalam 2 dekade terakhir. Nah, kalau di sini kita bisa melihat bahwa di tahun katakanlah di tahun 2021 ekonomi dunia masih mampu bertumbuh sebesar 5,7%, dan tentunya ditopang oleh 2 negara dengan kontribusi terbesar bagi ekonomi global, yaitu Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Nah, sepanjang tahun 2021 kita lihat bahwa PDB Amerika Serikat tersebut masih mampu menaik sebesar 5,7%, tertinggi sejak tahun 1984, dan adapun ekonomi Tiongkok berhasil tumbuh sebesar 8,1%. Nah, sebenarnya tentunya salah satu faktor penopang dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini kan adanya karena baseline yang rendah di tahun 2020 ya, ketika bisa kita katakan tanpa kita duga sama sekali bahwa hal ini akan tiba-tiba terjadi, muncullah pandemi COVID yang menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan bisa kita katakan berhentinya ekonomi dunia, baik kita lihat di Asia, di Eropa, di Amerika, maupun di Afrika. Bisa dikatakan saat itu kita mengalami rem mendadak gara-gara COVID, lockdown yang menyebabkan berhentinya aktivitas ekonomi, sehingga menyebabkan ekonomi terganggu di tahun 2020. Nah, karena baseline yang rendah tersebutlah di tahun 2021, kemudian kelihatannya seakan-akan pertumbuhan ekonomi juga menjadi naik signifikan. Nah, lalu bagaimanakah dengan kinerja di tahun 2022 ini? Nah, kalau kita melihat di tahun 2022 ini, dari Amerika sendiri hingga dengan di kuartal 3 masih mampu bertumbuh sebesar 2,6%, dan di Tiongkok tumbuh sebesar 3,9%. Tentunya ada banyak sekali isu-isu maupun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti misalnya adalah perkembangan kasus COVID. Tentunya di tahun 2022 ini kita melihat bahwa dengan vaksinasi yang semakin merata, semakin banyaknya masyarakat yang divaksin, ada pergeseran bawah dari COVID, dari pandemi bisa bergeser menjadi endemi dan bukan lagi merupakan suatu hal yang ditakuti seperti dulu. Nah, tapi juga meskipun dengan hal tersebut, saat ini Tiongkok masih memperlakukan kebijakan ketat lockdown dengan kebijakan zero COVID policy mereka yang baru-baru ini mulai dilonggarkan, dan diharapkan bisa memberikan sentimen positif nih bagi pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai bisa dikatakan kereta api atau lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia juga. Lalu juga isu berikutnya nih yang sangat berpengaruh penting adalah konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini masih berlangsung. Lalu juga ada tingginya tingkat inflasi dan juga yang menyebabkan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank-bank sentral dunia. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang menjadi isu-isu vital, main isu yang mempengaruhi
faktor-faktor penggerak ekonomi dunia saat ini. Nah, lalu salah satunya dampaknya nih apa nih dari salah satu hal-hal yang terjadi belakangan ini, seperti misalnya konflik geopolitik, lalu juga tingginya inflasi yang disebabkan oleh juga kenaikan harga komoditas akibat supply dan demand yang tidak seimbang pasca dibukanya aktivitas dan juga mobilitas pasca pandemi tersebut menyebabkan harga energi membumbung tinggi, dan akibatnya terjadilah push inflation tersebut, sehingga bank-bank sentral dunia sibuk menaikkan suku bunga acuan sebagai langkah untuk mengkantor katakanlah atau mengatasi inflasi tersebut. Dan yang tentunya yang sangat-sangat kita tunggu adalah bagaimana hasil pertemuan dari The Fed pada tanggal 14 Desember mendatang. Jadi The Fed pada tanggal 14 Desember mendatang ini diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Nah, ini lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan sebesar 75 basis poin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi, dan suku bunga The Fed saat ini juga sudah merupakan level yang tertinggi sejak Januari 2028. Dan tentu kebijakan yang dianggap hawkish ini atau agresif tentu dimaksudkan untuk meredam laju inflasi ya. Kalau kita melihat di mana laju inflasi Amerika dan juga Eropa juga saat ini juga ada di kisaran 9% hingga 10%, yang benar-benar ya salah satunya memang karena faktor energi, di mana biaya energi itu sangat besar dalam mendorong inflasi yang tinggi. Nah, lalu untuk berikutnya kita akan berlanjut ke domestic economy. Jadi kita akan membahas mengenai ekonomi Indonesia, apakah kita akan memasuki resesi, apakah ada potensinya, dan bagaimana juga ekonomi Indonesia di tahun 2023. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah pertumbuhan real ekonomi Indonesia dari tahun 60-an sampai dengan periode tahun 2021. Jadi range tahunnya atau periodenya memang sangat panjang ya di sini. Dan kalau kita melihat ada 1, 2, dan 3 periode, 3 kali di mana Indonesia mengalami kontraksi ekonomi. Pertama kalau kita lihat di tahun 2000-an, lalu juga ketika tahun 98 di mana waktu itu terjadi krisis moneter, dan di tahun 2020 ketika terjadinya pandemi COVID, di mana di tahun 2020 kita mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 2,07% ya. Salah satunya utamanya disebabkan oleh peraturan mengenai pembatasan sosial berskala besar sehingga menyebabkan pembatasan mobilitas. Kalau mungkin misalnya Bapak Ibu atau juga teman-teman masih ingat, saat itu kita kan mengalami work from home. Jadi kita nggak pergi kerja ke kantor, melainkan bekerja dari rumah. Terus juga ada belajar dari rumah, jadi murid-murid dari sekolahan, murid-murid baik dari mahasiswa, semuanya juga belajar dari rumah. Lalu juga ada pengetatan mobilitas perjalanan, sehingga bisa dikatakan saat itu mobilitas ekonomi dan aktivitas itu sangat terem, sehingga menyebabkan munculnya kontraksi ekonomi. Nah, lalu namun di tahun 2021 sendiri, nah perekonomian Indonesia itu berhasil tumbuh secara positif kembali, mencapai 3,6%, didukung oleh mulai pulihnya mobilitas ekonomi seiring dengan semakin banyaknya vaksinasi yang telah dilakukan dan semakin besarnya persentase masyarakat yang sudah divaksin, baik vaksin untuk tahap pertama maupun kedua dan maupun untuk booster itu sendiri. Lalu untuk secara kuartalan, di sini kita juga bisa melihat bahwa untuk secara kuartalan sendiri pertumbuhan ekonomi Indonesia kita hingga dengan kuartal 3 2022 masih mampu bertumbuh, yaitu sebesar 5,7%. Dan kalau dari sisi pengeluaran kita melihat memang pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu memang masih tinggi ya, karena mengingat ekonomi Indonesia itu ditopang oleh sektor konsumsi rumah tangga itu sendiri. Jadi bisa menopang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Adapun kalau dari segi inflasi, memang inflasi belakangan ini agak meningkat, ya memang disebabkan oleh kenaikan harga energi, di mana kalau dari segi kita sendiri, kenaikan BBM yang baru-baru beberapa bulan ini terjadi memang cukup berdampak. Dan kalau kita melihat, namun pada bulan November sendiri, inflasi sudah lebih merendah ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kalau kita lihat kan di bulan November tersebut inflasinya mencapai 5,42%, lebih rendah dibandingkan dengan Oktober sebesar 5,7%. Nah, di sini kita berharap bahwa tekanan inflasi tersebut sudah mulai mereda di menjelang akhir tahun ini. Oke, nah lalu untuk berikutnya, nah, kita akan melihat yaitu dari neraca sisi perdagangan Indonesia. Memang untuk tahun ini kita melihat bahwa neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan kinerja yang sangat baik ya, di mana kalau kita lihat di bulan Oktober 2022 surplus neraca perdagangan tersebut berhasil mencapai 5,67 miliar dan surplus selama 30 bulan berturut-turut. Tentu peningkatan ini didukung oleh salah satunya adalah fenomena harga komoditas yang naik sangat tinggi. Mengingat memang ekspor komoditas Indonesia itu kan ekspornya didukung oleh komoditas-komoditas seperti misalnya batu bara, kelapa sawit, atau nikel. Nah, ini sangat mendukung sehingga neraca perdagangan kita bisa mengalami surplus selama 30 bulan berturut-turut. Lalu juga di sini kita melihat bahwa adanya komoditi super cycle yang tadi, ekspor juga terus mengalami pertumbuhan. Nah, adapun di sini adalah kita akan membahas mengenai pemulihan dari ekonomi global. Bagaimanakah dari potensi resesi di tahun 2023 sendiri? Apakah Indonesia katakanlah misalnya memiliki peluang besar untuk mengalami resesi, ataukah misalkan dalam kondisi kita tuh akan gelap. Nah, kalau untuk dari kita sendiri, kita melihat bahwa sebenarnya peluang untuk Indonesia untuk mengalami resesi itu sangat kecil ya. Kemungkinan yang kita bisa alami itu adalah perlambatan ekonomi. Kenapa? Karena memang saat ini dengan skala global, seluruh ekonomi dunia itu kan memang terhubung satu sama lain. Akibatnya ketika misalnya ekonomi global melambat atau ketika ekonomi negara-negara tujuan ekspor utama melambat, ya sedikit banyak pasti akan ada dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Akan tetapi kita masih tetap optimis bahwa di tahun 2023 ekonomi Indonesia masih mampu bertumbuh didukung oleh beberapa faktor. Misalnya yang pertama adalah ekonomi kita yang berorientasi domestik dengan juga berkonsumsi masyarakat dan besarnya populasi. Nah, ini menjadi salah satu hal yang paling penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi kita. Lalu juga kita masih melihat bahwa masih harga komoditas tersebut masih tetap relatif stabil dan juga masih ada pertumbuhan di sektor-sektor potensial. Nah, lalu di sini kita akan melihat bahwa proyeksi untuk tahun 2023. Di sini untuk tahun 2023 proyeksi GDP-nya berdasarkan dari beberapa sumber seperti dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, IMF, World Bank, OECD, ADB, dan juga dari Philips Sekuritas sendiri. Nah, kalau dari Philips Sekuritas sendiri, kita memproyeksikan bahwa untuk GDP growth di tahun 2023 dapat mencapai 4,6 sampai dengan 5,1%. Nah, ini yang merupakan pembahasan yang terakhir dari kita, dan mungkin juga yang merupakan sudah Bapak, Ibu, dan teman-teman tunggu, yaitu pembahasan mengenai domestic equity market. Jadi untuk tren dari pergerakan IHSG sendiri, kita masih menganggap bahwa pertumbuhan dan melihat bahwa IHSG tersebut masih berada di dalam tren bullish. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman lihat di chart ini, di sini ada koreksi. Ini adalah ketika tahun 2008 di mana krisis subprime mortgage terjadi. Lalu di tahun
2015 ketika ada krisis obligasi surat utang di zona euro, dan kemudian di tahun 2020 ketika terjadi pandemi. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa setiap kali adanya krisis di bursa, ketika IHSG terkoreksi, ketika pemulihan ekonomi mulai kembali, maka IHSG juga akan kembali rebound dan bahkan mencatatkan rekor tertinggi baru. Nah, lalu untuk secara anualnya sendiri, pada saat ini kita melihat bahwa sampai dengan year to date 2022, IHSG kita mencatatkan kenaikan tipis yaitu sebesar 2%. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2021, IHSG mampu naik sebesar 10% karena memang baseline yang rendah di tahun 2020 ketika IHSG mengalami koreksi signifikan akibat pandemi COVID. Nah, lalu untuk yang slide terakhir, kita akan membahas mengenai proyeksi untuk IHSG di tahun 2023. Kita memiliki tiga skenario, yaitu baseline, dan juga skenario worst. Lalu adapun untuk sektor-sektor pilihan di tahun 2023, nah, kita di sini sektor-sektor pilihan yang menurut kita akan overweight di tahun 2023 adalah seperti industrial, lalu juga consumer staples, dan juga utilities. Nah, sekian dari presentasi dari kita. Semoga sharing ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan Farah. Baik, terima kasih banyak Ibu Helen atas materi yang sangat powerful sekali. Baik, bisa langsung masuk ke sesi Q&A. Untuk screen-nya bisa di stop screen dulu, Ibu. Baik, silakan untuk stop screen dulu dan kita bisa masuk ke sesi Q&A. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sekian banyak pertanyaan dari rekan-rekan melalui Zoom webinar dan juga pada YouTube di Philips Sekuritas Indonesia. Dan sudah ada 3 pertanyaan terbaik dan terpilih yang akan kita bacakan dan berhak mendapatkan merchandise spesial dari Philips Sekuritas Indonesia. Baik, rekan-rekan semuanya, bisa langsung saya bacakan ya Ibu ya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Yones Priyansyah dari Bandar Lampung. Baik, pertanyaannya yakni, untuk tahun depan, sektor yang diarahkan pada green economy, apakah di sisi ini Bank Umum akan merasa tertekan dalam memberikan pinjaman? Baik, satu pertanyaan dulu ya Ibu ya. Lanjut, bisa langsung dijawab untuk nantinya masuk ke pertanyaan kedua dan ketiga. Silahkan Ibu Helen. Ibu, maaf untuk mic-nya boleh. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk mengenai green energy dan bagaimanakah pembiayaannya dari perbankan sendiri. Nah, memang belakangan ini salah satu sektor yang tengah naik daun itu ya merupakan sektor green energy, atau sekarang juga biasanya kita sering sebut dengan sektor ESG, yaitu lalu bagaimanakah dengan potensi pembiayaannya dari perbankan. Sebenarnya kalau untuk dari sektor green sendiri dan maupun ESG, resiko dalam pandangan kita, resiko bagi sektor tersebut sebenarnya sama saja dengan resiko dari sektor-sektor lainnya, karena tentu setiap sektor memiliki resikonya sendiri. Akan tetapi di sini yang harus diperhatikan dari pihak-pihak bank tersebut adalah misalnya mengenai kondisi dari perusahaan itu sendiri, lalu juga mengenai kondisi yang juga dilakukan, misalnya apakah dalam pembiayaan tersebut, apakah perusahaannya saat ini katakanlah sudah beroperasi, ataukah sudah menjadi market leader di bidangnya, dan lain-lain. Jadi dalam melakukan fungsi pembiayaan, bank juga akan tetap melakukan strategi dan langkah-langkah khusus dalam penerapan pembiayaan bagi sektor ESG atau green sektor tersebut. Baik, sangat luar biasa untuk jawaban di pertanyaan pertama. Boleh lanjut ke pertanyaan kedua, datang dari rekan kita yang ada di channel YouTube Philips Sekuritas Indonesia. Baik, untuk pertanyaan kedua, yakni dari Bapak Riza Irwansyah Putra. Dan untuk pertanyaannya yakni, apakah ada kemungkinan outflow dana investor asing
yang sangat deras dari awal bulan bisa berlanjut sampai tahun depan? Silahkan bisa langsung dijawab oleh Ibu Helen. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, memang belakangan ini kita melihat bahwa setiap beberapa hari terakhir adanya outflow, di mana investor asing membukukan net sell di pasar modal, yaitu di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kita melihat apakah sebenarnya yang menyebabkan outflow tersebut? Nah, sebenarnya ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah potensi dari aksi profit taking. Mengingat bahwa sebelumnya IHSG sudah mengalami kenaikan sehingga juga naik cukup signifikan. Lalu yang kedua adalah kenaikan suku bunga dari negara-negara lainnya, seperti misalnya kita lihat yang The Fed yang terus-menerus menaikkan suku bunga dan bahkan berencana menaikkan suku bunga acuan lagi. Nah, hal itu menyebabkan para investor cenderung untuk mencari investasi yang menurut mereka dianggap aman misalnya atau safe haven, dan beralih ke aset-aset investasi tersebut dan keluar dari emerging market terlebih dahulu. Nah, emerging market itu kan salah satunya seperti misalnya Indonesia. Akan tetapi kalau secara long term kita melihat bahwa peluang bagi para investor asing, misalnya peluang investasi di Indonesia itu masih sangat menarik. Yang pertama adalah kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sangat didominasi oleh domestik ya, sehingga bisa dijadikan sebagai bantaran ketika ada potensi resesi selama ini. Lalu yang kedua juga pertumbuhan kinerja, kalau kita lihat dari emiten-emiten besar misalnya yang mendominasi bursa Indonesia, masih membukukan kinerja pertumbuhan yang positif. Nah, itu juga dan juga kebijakan manajemen dalam membagikan dividen. Nah, itu semua masih menjadi daya tarik. Lalu kita juga melihat pertumbuhan ekonomi, di mana kalau emerging market, pertumbuhan ekonomi di negara-negara emerging market tersebut cenderung lebih tinggi kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara maju. Jadi itu kita lihat sebagai daya tarik bagi Indonesia. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Masih ada satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan di webinar Zoom pada kali ini. Untuk pertanyaannya datang dari Bapak Hendra Yohanes dari Jakarta. Boleh saya rangkum karena agak sedikit panjang ya Ibu ya. Baik, untuk pertanyaannya yakni melihat gambaran besar tentang IKN, di mana banyak BUMN konstruksi yang mendapatkan kontrak dari pemerintah. Namun, jika dilihat dari right issue yang berlangsung dari saham konstruksi, kurang diapresiasi oleh pasar. Nah, bagaimana pandangan Ibu terhadap prospek saham konstruksi di tahun 2023? Silahkan bisa dijawab Ibu. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya terkait isu yang memang belakangan ini sedang hangat, yaitu konstruksi dari proyek IKN di Kalimantan, serta bagaimanakah dengan saham-saham konstruksi yang masih katakanlah belum mengalami penguatan ya, misalnya padahal kan wah udah ada proyek nih tapi kok masih belum menguat. Nah, dalam pandangan kita untuk pertama adalah dari kinerja dari BUMN perusahaan-perusahaan konstruksi tersebut misalnya, lalu juga dari segi cash flow-nya, karena kita melihat ada katakanlah yang masih mengalami cash flow negatif. Jadi itu juga merupakan salah satu pertimbangan bagi para investor misalnya untuk melakukan investasi di perusahaan-perusahaan konstruksi tersebut. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat insightful. Baik, terima kasih kepada Ibu Helen. Kita hidup di mana waktu berjalan begitu cepat. Banyak momen yang terjadi dalam setiap hitungan detik, menit, dan jam. Apalagi ada quotes waktu adalah uang. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ngomong-ngomong soal waktu, pasti kalian para trader juga pengen kan dapat cuan yang banyak secara cepat dan praktis. Tenang aja, ada fitur baru yang bisa membantu kamu. Swift dari Poms ID. Cepat. Kamu bisa beli dan jual saham dengan satu sentuhan. Fleksibel. Kamu bisa pindahin order sesukamu.
in one. Gak perlu ribet lagi bolak-balik ke menu lainnya. Semua jadi satu kok dalam satu halaman. Asyik kan? Mulai sekarang gak perlu ribet lagi deh transaksinya. Pakai Swift-nya POMS ID aja. Install sekarang.